Ini persidangan berlangsung, persoalan Agus ini berlangsung. Agus dizolimin, ya. Dan seluruh netizen-netizen dan para buzzer-buzzer yang menzolimin Agus yang terorganisir, ya, yang terstruktur dan masif ini, ya, bisa kelihatan. Ternyata orang yang mengaku sebagai kuasa donatur yang namanya Pablo, yang menyetujui sumbangan ke NTT melalui podcast dengan Denny Sumargo, Nopi, dan Gary, hanya 2 orang yang memberi kuasa donaturnya. Mereka malu. Saya tanya, mana kuasamu, tanda tanganmu, dibawa kemarin katanya segini. Ya, langsung dilaporkan sama mereka-mereka ini, dilaporkan. Kedua, ternyata mereka lebih dulu menghabiskan uang itu daripada mencabut gugatan. Mencabut gugatannya belakangan, setelah Farhad Abbas memberi ultimatum, lu nggak cabut lu, ternyata dicabut. Dan mereka kuasa donatur ini menggunakan pengacara-pengacara yang anarkis, yang kriminal, sehingga dilaporkan oleh Denny karena menganiaya, memukul. Sekarang aja orang bentak aja bisa diproses hukum, apalagi sentuhan fisik. Benar, Den? Itu fisik. Ayo, para netizen, para pendukung sebelah sana, coba kalian lihat apa itu yang kalian banggakan, ya? Tahu nggak? Selama ini kan kalian tidak tahu bahwa uang Agus itu ada di yayasan. Akhirnya di podcast dengan terang benderang, mantan ketua yayasan mengatakan ada 1,3 miliar. Terus buat apa lagi kalian ngejek-ngejek Agus kalau uang di sana? Dan itu ternyata dijadikan sebagai mercusuar oleh ketua yayasan lama, bahwa bukan dia yang menghabiskan uang. Ternyata mereka sudah dilaporkan juga 4 orang tersebut oleh mereka-mereka ini, oleh Agus. Nah, jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan bertanggung jawab, kemudian mengatakan atas nama donatur. Kuasa pengacara donaturnya 2 orang, 2 orang. Yang lainnya kuasa bodong. Saya mohon maaf kepada para donatur-donatur yang saya bilang kemarin donatur kampret, donatur sialan, donatur jahat, ya. Ternyata kalian tidak memberi kuasa kepada orang-orang itu, tidak memberi kuasa kepada Pablo, tidak ada kuasanya. Mana mungkin ada orang yang nyumbangnya 10.000 pakai pengacara nuntut orang buta, nyumbangnya 20.000 nuntut pengacara 500 orang. Mana itu hanya halusinasi imajiner mereka untuk memperburuk, untuk bekerja sama. Saya minta kepolisian untuk periksa mereka ini, diperiksa semua mereka. Bang, terkait abang juga disinggung oleh pihak LQ juga, mungkin tanggapan nggak bang terkait Dan LQ cuma, saya umumkan, LQ itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede nih, nggak pernah ngeluarin uang buat Agus, cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli, karena saya cari ahli kornea dan retina, nggak ada. Jadi cuma dilihat doang, nggak ada, di paling biaya cuma 300.000 gratis. Dokter kulit, ya dokter kulitnya hanya cuci aja. Nasihati saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah, kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah, gitu. Ya, siapa yang mau ngomong LG? Yudo, Pio, udah jangan banyak omong deh, gitu. Tidak ada mempermalukan kalian. Saya juga bukan wakil atau kuasa kalian. Saya hanya temannya Alvin. Kalau saya menyatakan mungkin dampak daripada kematian itu adalah satu, dia terpukulnya. Kenapa? Karena Alvin dilaporin mereka, didoain mati sama mereka. Mereka itu siapa? Ya, siapa? Siapa yang doain mati dia? Siapa yang ngelaporin dia, kan? Kemudian Novi ini apa? Bukan LQ ini bikin konferensi pers mundur, malu. Lu kalau pengacara profesional, lu datangin, ini orang buta, datangin, Pak, kita biaya segini, nggak mampu kan, dulu lu yang mau tanggung biayanya. Dan waktu perkara
miss-nya itu kan dia bilang katanya pada tanggal 8 sidang udah ada lawyer tuh Farhad Abbas dan teman-teman di tim nih. Karena Alvin meninggal, kita kan puasa sama-sama. Kenapa minder? Emang lu siapa nggak kenal saya? Berarti dia adalah pengacara yang tidak telepon, tidak komunikasi sama Agus. Baru itu dijadikan alasan mundur. Tapi gimana melihat statement-statement yang sudah tim LQ publish ke... Nggak, mau ngomong apa? Statement Elki. Nggak ada keluar uang, nggak capek. Malah dipromosiin kantornya. Malah dipotong pita. Agus tuh pahlawan Elki. Ya? Jangan bikin-bikin malu Elki. Jangan bikin malu. Malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa. Ya. Bang, bicara soal kemarin yang di Itu jangan main-main ya. Si Yudo itu gua laporin lu ya. Gua laporin polisi lu. Walaupun dihina-hina, masa ada orang jangan datang nanti habis buahnya, habis bungkus segala macam, itu nggak benar. Udah tegur dia itu. Bang, jadi pesya kongsi nih semenjak mungkin Pak Alvin sudah tidak... Saya nggak percaya Pak Alvin, tetap saya hormati. Cuman maksudnya ini istrinya dengan tim ini ngapain? Dia menggugat perdata. Tiba-tiba dia mundur doang. Yang datang itu orang buta. Kalau orang normal, orang kaya boleh, ini orang susah. Emang ruginya apa? Emang kita juga nuntut supaya tangani? Kan tidak. Justru kita bantu. Ya udah diam-diam aja. Jangan aneh gitu. Makanya saya agak marah sama mereka. Terus? Bang, terkait yang kuasa hukum Donatur membantah adanya kekerasan sama yang itu gimana Bang? Alah, itu kan hanya dia ngomong doang, membantah. Memang dia kasar. Dodi, kau kasar memang. Kau kan nantang, ya? Anak buah saya memang bukan tukang pukul. Nggak apa-apa jadi tukang dipukul. Biar dia pukul dengan hukum kamu, Dodi. Ya, kita hanya kejar Pablo dengan Dodi. Kalau Pak Risman, ya dia rada waras dan lumayan tuh. Hebatlah, bijaksana. Dia hampir menangis Pak Risman ini. Dan Pak Risman mengakui bahwa sebenarnya uang itu buat Agus. Hebat, tepuk tangan buat Pak Risman. Tapi buat yang lain, Pak Risman itu mau mundur, cuman dia bilang ini nama kantor saya. Tapi otaknya nanti dicari. Kita butuh bukan Pak Risman yang dipenjara, tapi Dodi dengan Pablo, ya. Kan mereka dua ingin masuk penjara itu. Katanya mau bersama-sama, silakan aja. Itu mereka ngomongnya begitu, suka ngomong begitu, suka ngejek-ngejek pengacara nih dua orang ini gitu. Dan Pablo dengan bangganya mengatakan hakim telah memvalidasi verifikasi data dan menyetujui 500. Bohong. Nah, makanya gara-gara pengacara yang nggak jelas ini, sehingga akhirnya jadi begini. Ngaku dapat kuasa 577, tapi cuman 2 orang. Kita nggak tahu kapan dia nyumbang. Jangan-jangan setelah ribut baru dia nyumbang gitu. Kita nggak ngerti donasi apa gitu, ya. Tapi Bang, bagaimana ini dengan keadaan seperti ini gitu? Artinya yang ini ribut, ini ribut, ini Oh, nggak ribut, memang dipukul di ruang sidang. Ya, Setelah artinya polis, banyak lagi, ada lagi. itu urusan mereka. Cuma sabar. Kalau misalnya dipukul pengacara atau suami pengacara dipukul, ya saya jelaskan ya. Ini Denny ini adalah ketua LSM Hajar Bogor. Nah, jadi dia adalah aktivis Hajar, bukan pengacara. Yang pengacara adalah istrinya. Itu, jadi ngapain kita tunjukin surat apa? Advokat atau apanya? Yang pengacara ini Marlina Rizaldi, ini masih baru selesai, ya masih magang di kita. Nah, ini juga Bang John, dan ini Denny, ini Rapi, lawyer. Nah, kalau saya artis. multi talent. Artis ya, tadi bisa sidang kan? Nah, mau tahu jangan, kamu bukan hakim, nggak boleh nanya sama saya. Gitu. Untuk sekarang mungkin hubungannya sama Novi gimana Bang? Novi, Ya, kan kemarin kalau udah saya sempat ketemu di- lawyer-lawyernya, saya yang bilang sama lawyernya kalian harusnya berada di posisi kita. Tapi kayaknya lawyer mereka itu, mereka pasti tidak sejalan dengan Gary lah. Itu aja. Bang, tanggapannya sedikit dong, kan katanya Novi mau umroh nih Bang. Mungkin gimana? Ya silakan aja umroh, itu kan hak umat Islam kan, itu rukun Islam. Naik haji bagi yang mampu, umroh bukan rukun Islam ya, hanya ya kalau mampu boleh lah. Di atasnya sunnah lah, antara sunnah dan wajib gitu. Tapi kalau Abang mungkin ada ini nggak sih Bang, kayak pengen supaya kasus ini cepat kelar gitu, terutama Dari dulu kita ini mau kelar ini, kita dia harus selesai. Mereka aja yang kasih nyuap Agus, tarik lagi, tarik ulur kan mereka.
Jadi jangan khawatir. Ingat ya, terbukti hanya 2 surat kuasa dari donatur. Donatur, angkat topi. Uang udah habis, dibagi orang lain, bukan itu Agus. Itu urusan kita. Kan begitu uang udah beralih milik Agus, itu punya Agus, bukan punya yayasan, bukan punya Dinas Sembako. Tapi begitu habis, berarti kalian menghabiskan uang Agus, bukan uang donatur lagi. Donatur itu udah gak ada peran lagi ketika dia memberi, sudah, itu namanya amal sedekah. Kembalinya adalah di sorga nanti. Kalau dia mati nanti masuk surga, gara-gara pernah menerima Agus. Nah, nggak ada itu namanya donatur, donasi, menentukan segala macam, menguasakan itu. Itu bodong semua, dibuat rekayasa. Kenapa? Karena pengguna uang yayasan menganggap itu yang bodong itu benar, padahal bodong. Sekali bodong tetap bodong. Oke? Ada pesan nggak mungkin buat kuasa hukum donatur gitu? Pesan, ya udah diproses hukum lu, tinggal diproses, tinggal dipanggil. Kalau lu bisa memberikan 500 kuasa, lu bebas. Tapi kalau enggak, ya udah, gue dikenal libas, oke? Kalau pesan buat LQ mungkin Buat LQ. Katanya mau laporkan nih abang dari judul. Pasti dilaporkan, Agus laporin, lu cabut-cabut kuasa Agus, ya. Nggak keluar uang, tapi ngaku rugi, ya kan? Ya, betul nggak? Video-videonya tuh turunin semua video yang ada Agus tuh turunin, bersihin. Ya kan, Agus tuh gunting pita. Orang kalau udah gunting pita itu, cuman yang gunting pita ini kalau ada cuma presiden dan wakil presiden dan Agus. Paham? Yang lain nggak ada, oke? Jadi siap menerima tantangan dari Alki ya? LQ nggak? Kita akan laporkan mereka, oke? Serius banget. Laporkan. Kita akan melaporkan mereka. Kita laporkan, LQ. Kita laporin. Yang mulut-mulut bawelnya ini yang nggak benar kita akan laporkan, oke? Yuk. Bang, terakhir ini kan dapat juga sindiran dari rekan sejauh juga Rasman Nasution. katanya kalau preskon tuh di tempat dapur mulu. Kan saling sindir penyindir nih pada akhirnya nih. Karena dapur saya itu lebih bagus daripada dapur itu tempat masak, tempat menggoreng yang bagus-bagus, bukan yang busuk-busuk, oke? Tapi gimana sih sebenarnya bang melihat Rasman sendiri? Nah, dia ini si kura-kura ninja ini ingin selevel sama saya. Nah, makanya dia caranya memburukkan saya. Jadi biar terkenal, bukan terkenal buruk, terkenal memburukkan saya. Dan bagi saya nggak jatuh atau banting gara-gara keburukan atau mulut buruknya. Jadi santai. Bisa dibedakan mana pengacara ganteng dan pengacara keren. Ya kan? Betul nggak? Aku nggak mau bilang orang jelek gitu. Aku nggak akan bilang orang miskin. Tapi aku yakin kalian terpesona dan terpukau melihat senyumku. Oke. Tapi Bang, bagaimana tanggapan Bang Farhad dengan Bang Rasman yang mendatangi Komnas HAM dan Ombudsman terkait karena dia merasa dibohongi lah, tidak ada transparansi. Tidak ada transparansi antara 4 lembaga ini soal kepindahan Laura ke tempat yang si kura-kura ninja ini, ya, semua dia marahin. Hakim, jaksa semua dia ngamuk-ngamukin, polisi dia ngamuk-ngamukin. Jadi nanti nggak ada lagi orang yang baik sama dia karena semua dia ngamukin sama dia. Udah karakter. Maaf nih off the record ya, kata istrinya dia rada